Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu channel belajar matematika dan fisika dengan mudah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teori Pythagoras, ya, atau teorema Pythagoras. Jadi yang namanya teori Pythagoras itu terdapat pada segitiga siku-siku, ya, terdapat pada segitiga siku-siku. Di sini Bapak sudah gambarkan segitiga siku-siku, ya. Ini ada segitiga, ini tanda siku-sikunya, ini ada sudut-sudutnya. Ada sisi yang bawah itu ada sisi A. Kemudian sisi tegaknya itu kita lambangkan dengan B, kemudian sisi miringnya kita lambangkan dengan C, ya, sisi miringnya kita lambangkan dengan C. Nah, yang namanya teori Pythagoras atau rumus Pythagoras itu adalah atau bisa ditulis dengan, ya, jadi C kuadrat, ya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalau kita ingin mencari A, nilai A berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau kalau kita ingin mencari B, nilai B yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, ya. Bisa kamu ambil dari tiga rumus ini, ya. Di sini akan kita tampilkan, ya, akan Bapak tampilkan tiga contoh, yaitu cara mencari C, B, dan A. Yang pertama di situ ada segitiga siku-siku, ya, ada segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya itu 4, sisi miringnya itu C, dan sisi yang mendatarnya itu adalah 3. Mendatar 3, tegak 4. C itu yang kita cari. Kita tahu tadi rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ya. Jadi C kuadrat sama dengan A nya tadi 3, jadi 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu adalah 16. Jadi 9 ditambah 16 itu adalah 20. Jadi nilai C itu adalah akar 25. Jadi akar istimewa, yaitu nilainya adalah 5. Ya, jadi sisi miring C itu kita peroleh nilai 5. Kemudian contoh yang kedua, ya, dari segitiga Pythagoras yang kedua. Di sini ada sisi miringnya 10, sisi tegaknya B, sisi mendatarnya 8. Berarti yang disuruh mencari adalah nilai B, ya. Kita ambil dan rumusnya B, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya, dikurangi dengan A kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan C nya adalah 10, jadi 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan, ya, 10 kuadrat itu adalah 100, 8 kuadrat itu adalah 64, 100 dikurangi 64 itu adalah 36. Jadi B, ya, nilai B itu adalah akar 36. Jadi sama dengan berapa? 6. Jadi B nya ketemu 6, sisi tegaknya ketemu 6. Contoh yang ketiga, ya, contoh yang ketiga kita mencari sisi yang mendatar, ya, sisi yang mendatar. Jadi sisi miringnya 13, sisi tegaknya 5. Yang mendatar itu A, berarti A kuadrat itu sama dengan apa tadi? C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan C nya kita masukkan 13 kuadrat, ya, dikurangi dengan 5 kuadrat.
kuadrat sama dengan 13 kuadrat berapa? 169. 5 kuadrat 25. 169 dikurangi 25 nilainya adalah 144 ya. Jadi A itu adalah akar 144, jadi ketemu 12 ya. Itu bisa ada dicoba dengan angka-angka yang lain pada sisi tegak, sisi mendatar, dan sisi miring dengan menggunakan rumus Pitagoras ya, menggunakan rumus Pitagoras. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran tentang teori Pitagoras atau teorema Pitagoras. Selamat berjumpa lagi dengan konten-konten dari Bapak yang lain, dari pembelajaran dari Bapak lain tentang matematika dan fisika. Jadi cara belajar matematika dan fisika dengan mudah. Makanya jangan lupa untuk tekan subscribe dan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.